Mengapa perusahaan besar berlomba-lomba membuat mobil listrik? Apa dampak positif dan negatifnya? Yuk, ikuti aku. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba semua perusahaan otomotif besar, mulai dari Tesla, Toyota, sampai Hyundai, berlomba-lomba bikin mobil listrik? Apakah ini hanya soal tren? Atau ada alasan besar di balik layar yang mungkin belum kita sadari? Dan apakah benar mobil listrik ini solusi sempurna atau justru membawa tantangan baru yang nggak kita duga? Nah, di video ini kita akan membongkar semua alasan kenapa mobil listrik jadi arena perang baru bagi perusahaan besar. Plus dampak positif dan negatifnya yang bisa bikin kalian mikir dua kali. Yuk, tonton sampai habis karena ini bukan sekadar soal teknologi, tapi juga masa depan kita. Mobil listrik telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, diperkirakan ada sekitar 10 juta mobil listrik yang beroperasi di seluruh dunia. Dan angka ini terus meningkat seiring dengan kesadaran angka pentingnya energi bersih. Alasan perusahaan besar mengembangkan mobil listrik. Yang pertama, kepedulian lingkungan. Perusahaan menyadari pentingnya mengurangi emisi gas rumah kaca dan berkontribusi pada lingkungan yang lebih bersih. Dengan memproduksi mobil listrik, mereka dapat menawarkan solusi transportasi yang ramah lingkungan dan memenuhi tuntutan konsumen yang semakin peduli terhadap isu lingkungan. Teknologi dan inovasi. Kemajuan teknologi baterai dan motor listrik membuat produksi mobil listrik lebih efisien dan ekonomis. Inovasi ini memungkinkan perusahaan untuk menawarkan kendaraan yang performa tinggi dan jarak tempuh yang lebih jauh. Menarik minat konsumen juga. Permintaan pasar. Konsumen semakin sadar akan lingkungan dan mencari alternatif kendaraan yang ramah lingkungan. Tren ini mendorong perusahaan untuk beralih ke produksi mobil listrik guna memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang. Dukungan dari pemerintah. Banyak negara menawarkan insentif dan regulasi yang mendukung produksi dan penggunaan mobil listrik. Kebijakan ini mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam pengembangan kendaraan listrik sebagai langkah strategi dalam menghadapi persaingan global. Dampak positif mobil listrik. Yang pertama, mengurangi emisi gas rumah kaca. Mobil listrik tidak menghasilkan emisi langsung, membantu menekankan laju perubahan iklim. Dengan berkurangnya emisi CO2, kualitas udara meningkat dan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalisasi. Mengurangi polusi udara. Tanpa knalpot, mobil listrik tidak mengeluarkan polutan yang merugikan kesehatan. Hal ini berkontribusi pada penurunan kasus penyakit pernapasan yang disebabkan oleh polusi udara. Efisiensi energi tinggi. Motor listrik lebih efisiensi dalam mengubah energi menjadi gerak dibandingkan mesin pembakaran internal. Efisiensi ini berarti mobil listrik memerlukan lebih sedikit energi untuk menempuh jarak yang sama, mengurangi konsumsi energi secara keseluruhan. Pengurangan polusi udara. Operasi yang senyap meningkatkan kualitas hidup di perkotaan. Dengan berkurangnya kebisingan lalu lintas, lingkungan menjadi lebih tenang dan nyaman bagi penduduk. Selanjutnya, dampak negatif mobil listrik. Oke, dampak lingkungan dari produksi baterai. Penambangan bahan seperti nikel dan litium dapat merusak ekosistem dan mencemari lingkungan. Proses ekstraksi ini seringkali menyebabkan deforestasi dan pencemaran air yang berdampak negatif pada keanekaragaman hayati. Keterbatasan infrastruktur pengisian daya. Belum meratanya stasiun pengisian daya menyulitkan pengguna dalam mengisi ulang kendaraan mereka. Keterbatasan ini dapat menghambat adopsi mobil listrik secara massal, terutama di daerah yang infrastrukturnya belum memadai. Biaya produksi dan harga jual yang tinggi.
Teknologi baterai yang mahal membuat harga mobil listrik lebih tinggi dibandingkan mobil konvensional. Meskipun biaya operasionalnya lebih rendah, harga awal yang tinggi bisa menjadi penghalang bagi konsumen untuk beralih ke mobil listrik. Studi kasus Hyundai dan BYD di Indonesia. Hyundai memilih Indonesia sebagai lokasi pabrik mobil listriknya karena ketersediaan sumber daya seperti biji nikel, komponen utama baterai. Keputusan ini juga didukung oleh kebijakan pemerintah Indonesia yang mendorong investasi di sektor kendaraan listrik. Dengan membangun pabrik di Indonesia, Hyundai dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan memenuhi permintaan pasar regional. Selain Hyundai, produsen mobil listrik terkemuka asal Cina, BYD, juga telah mengumumkan rencana pembangunan pabrik di Indonesia. Pabrik ini berlokasi di Subang, Semarpolitan, Jawa Barat, dengan luas lahan mencapai 108 hektar. Investasi yang digelontorkan BYD untuk proyek ini mencapai sekitar 1 miliar US dollar atau setara dengan 16 triliun. Pembangunan pabrik ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 2025 dan diharapkan mulai beroperasi pada tahun 2026 dengan kapasitas produksi mencapai 1.500 unit per tahun. Langkah BYD ini sejalan dengan upaya pemerintah di Indonesia untuk menarik investor di sektor kendaraan listrik dan menjadikan Indonesia sebagai hub produksi kendaraan listrik di Asia Tenggara. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif pajak bagi produsen kendaraan listrik seperti BYD, Citroen, dan GAC Aion guna mendorong percepatan perkembangan ekosistem kendaraan listrik di tanah air. Dengan hadirnya pabrik-pabrik dari produsen global seperti Hyundai dan BYD, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi kendaraan listrik domestik, mengurangi ketergantungan pada impor, serta mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan di pasar lokal. Tantangan dan prospek masa depan. Meskipun pertumbuhannya pesat, tantangan seperti pengolahan limbah baterai dan kebutuhan energi bersih untuk pengisian daya masih harus diatasi. Perkembangan teknologi daur ulang baterai dan peningkatan penggunaan sumber daya terbarukan untuk pengisian daya menjadi kunci dalam mengurangi dampak negatif mobil listrik. Namun, dengan inovasi dan investasi berkelanjutan, masa depan mobil listrik tampak cerah dan diharapkan dapat menjadi solusi utama transportasi ramah lingkungan. Kesimpulan. Jadi, itulah alasan mengapa perusahaan-perusahaan besar berlomba memproduksi mobil listrik, beserta dampak positif dan negatifnya. Mobil listrik memang menawarkan harapan akan masa depan yang lebih hijau. Tapi tantangan yang dihadapi juga tidak sedikit. Bagaimana menurut kalian? Apakah mobil listrik benar-benar solusi masa depan? Ataukah ini hanya tren sementara yang penuh dengan tantangan? Jangan ragu untuk berbagi pendapat di kolom komentar ya. Mungkin ada pertanyaan yang mengganjal atau opini yang menarik ingin kalian sampaikan. Yuk, diskusi bareng di sini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.